Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu, jagalah kesehatan. Kita masih punya harapan ke depan. Semoga yang kita harapkan terwujud. Di tahun 2022 kita masih sibuk nanam madu. Ada jambu madu, ada labu madu, ada belimbing madu, yang serba madu, yang serba manis. Oke, kembali ke awal ya. Sepertinya banyak yang akan menanam labu madu. Nah, kita mulai saja dari ilmunya. Ilmunya dulu, ilmu yang dasar adalah ilmu tentang tanah, karena kita akan bercocok tanam, mengolah lahan. Artinya kita tidak membiarkan lahan kita itu tidak produktif. Sejengkal tanah pun harus kita manfaatkan. Sejengkal tanah itu ya seukuran polybag. Ya, tanamlah cabai, bisa berbuah banyak, nanti dari satu polybag kita bisa tanam ribuan polybag ya gitu. Jadi filosofinya mulai dari yang terdekat, mulai dari yang termudah, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Soal labu madu ini memang bukan main ya, penghasilan para petani sekarang sudah luar biasa. Jadi sangat senang ketika ada peningkatan di sisi uang buat tambahan di keluarga. Nah, karena memang usaha kalau ditekuni pasti akan membuahkan hasil. Nah, sekarang kita lihat ini petani dari Najaf Farm yang khusus labu madu sedang melaksanakan perkuliahan soal pestisida, soal apapun lah tentang pertanian. Dan sesi ini adalah sesi tentang pestisida. Nah, ada satu oleh-oleh yang telah kita dapatkan dari hasil pelatihan. Gak usah terlalu banyak menggunakan pestisida. Kalau terpaksa harus menggunakan, harus tepat ya, harus tepat guna, tepat sasaran, tepat dosisnya, tepat waktunya. Dan alhamdulillah petani labu madu Najaf Farm ini merasa terbantu karena menanam labu madu itu bukan tanpa penyakit, namun penyakitnya mudah diatasi dengan cara-cara yang alami ya, dengan penggunaan bahan-bahan alami. Bahkan ada yang menggunakan bahan-bahan hayati ya, unsur-unsur hayati. Seperti penggunaan trichoderma. Itu kan makhluk hidup atau organisme yang bisa membantu kita sebagai petani mengentaskan miskinnya unsur hara atau unsur mikro di dalam tanah. Jadi dengan seperti itu terjadi sifatnya penanggulangan yang sangat baik ya, dan tidak membahayakan. Karena kan yang dibilang kimia itu sebenarnya kimia sintesis itu karena ada residunya ya. Tapi ya seperti itulah keadaannya. Oke, kembali ke olah lahan. Jadi labu madu ini sangat baik di lahan dataran tinggi sampai dataran rendah. Untungnya kami yang di Najaf Farm ini berada di dataran rendah, ternyata bagus-bagus saja. Petani sangat senang menanam labu karena di dataran rendah pun sangat baik. Apa sih yang pertama kali dilakukan saat kita mengolah lahan? Pertama adalah membajak lahan. Ada juga yang bilang tidak boleh membajak tanah karena itu akan mengganggu ekosistem di dalamnya. Kalau kami harus membajak karena kalau tidak dibajak itu tanah tidak gembur, akhirnya akar-akar itu sulit untuk menembus dan mencari makanan. Walaupun labu madu kita sudah setting supaya tidak capek-capek mencari makanannya itu diantar ke lubang tanamnya melalui selang drip. Tapi tetap akar itu kan penting sekali karena sebagai sunnatullah itu akarnya menyebar. Kalau sulit untuk menyebar, dia juga akan sulit mendapatkan makanan. Jadi lahannya harus gembur dulu, kemudian yang kedua dibersihkan dari gulmanya. Nih, ini udah jelas ya. Cuman di sini sangat dipentingkan adalah ketelatenan, karena kadang-kadang malas ya. Sudah habis bekerja, para petani itu malas untuk melakukan pembersihan lahan. Gulma-gulmanya masih ada. Ini akan menjadi sarang penyakit yang sangat mengganggu.
Kemudian setelah itu apa? Masukkan unsur-unsur hayati ya, unsur hayati misalkan ya bahan-bahan hayati semacam trichoderma atau meta atau mycorrhiza ya. Kemudian ada PGPR, masukkan aja semua. Paling bagus kalau punya Anda rendaman semacam bonggol pisang atau rendaman kotoran kambing yang direndam, yang sudah direndam, kemudian apapun lah bahan-bahan organik masukkan saja ke lahan, lebih banyak lebih bagus. Sampai lahan itu mencukupi unsur haranya ya di angka 7.000 kalau di mikrosimen ya, di SC-nya itu diukur. Ya, sampai kemudian kita juga harus menambahkan kapur dolomit karena biasanya ini khusus di tempat kita dekat area pantai itu kebanyakan natrium ya, kebanyakan garam. Selain itu juga kebanyakan nitrogen karena dulunya bekas ini kami itu menanam di bekas lahan kacang tanah ya, kacang tanah terus gitu ya, tanpa ada pergantian. Jadi masalahnya di situ sistem monokultur memang sangat merugikan apalagi itu dulu ya bahan organiknya kurang, yang dimasukkan itu terus nitrogen dan terus sehingga kan asam itu, maka perlu ditambahkan kapur dolomit ya secukupnya saja karena kan itu juga kita lihat-lihat. Cuman untuk labu madu itu kan tidak membutuhkan lahan banyak kalau hanya untuk menanam 500 pohon, jadi cukup saja perkirakanlah mungkin 50 karung ya, harganya sekarang di tempat kita tuh sekitar 30.000 per. Nah, untuk soal olah lahan ini sudah umum lah, udah jamak ya. Para petani kita pun yang notabene ya tidak terlalu ribet dengan nama-nama keren semacam unsur-unsur kimia seperti itu juga sudah mengerti dan udah paham, dan mereka sekarang bisa searching melalui internet. Nah, kemudian setelah itu apa? Olah lahan yang penting adalah pengairan. Kita harus lihat pengairannya. Pengairan itu bagus kalau ada air yang di situ bagus. Tapi sebaiknya kalau labu madu jangan asal-asalan ya. Kalau ada selang drip ya pakai drip ya. Sebaiknya memang pengairan itu dilakukan minimal 2 kali, maksimalnya 3 kali penyiraman. Karena apa? Labu madu itu sangat cepat pertumbuhannya. Jadi kalau kekurangan air itu kasihan ya, cepat layu gitu. Karena usianya kan hampir sama dengan semangka. Jadi ya cepat tumbuh, cepat berbuah. Ya kalau kurang air pasti pertama buahnya kecil-kecil, kemudian pohonnya juga menguning, ya batangnya tuh menguning, kemudian daunnya juga tidak bagus ya, pertumbuhannya kurang vigor. Makanya pengairan harus cukup. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pencahayaan ke lahan kita. Kalau ada yang menghalangi segera babat itu ya, pohon-pohon tingginya supaya tidak menghalangi. Karena labu eksotis semacam ceklin ini selain rasanya yang harus manis, juga tentunya penampilan harus bagus ya. Karena kan eksotis tuh. Jadi olah lahan itu penting ya. Olah lahan, kemudian penyinaran terhadap lahan kita, kemudian pengairan. Nah, yang tidak kalah penting juga mengolah untuk penyemaian ya. Nah, saat kita menyemai, si tanahnya itu harus steril ya, disterilkan dari bahan-bahan yang mengganggu, contohnya jamur-jamuran, pakai fungisida ya. Sama seperlakuan dengan olah lahan yang tadi ya. Jangan sampai kita menanam benih, masukkan benih di persemaian yang tanahnya asam. Nah, minimal pengukurannya sama dilakukan dengan yang olah lahan tadi. Jadi berkali-kali ini olah lahan tuh harus disampaikan karena ini yang utama ya. Karena ini yang utama. Soal pupuk dan perawatan berikutnya itu menyumbang sekian persen gitu. Yang paling banyak penyumbang keberhasilannya itu ya adalah lahannya. Ya.
lahannya, karena nanti kalau lahannya sudah bagus, sudah sehat, kemudian unsur-unsur hara makro, mikro, kemudian dan yang lainnya tercukupi termasuk cahaya dan pengairan, labu madu ya, kalau lahannya sudah sehat, kesananya insya Allah sehat ya. Perawatan itu akan ringan juga, jadi hematnya ya nggak apa-apa jor-joran di awal, asal nantinya kita akan mudah, bahkan bisa bekerja di kebun berikutnya ya, kebun kedua, ketiga. Ini persemaian itu harus bagus sekali tanahnya ya, jangan sampai terkontaminasi oleh fungisida, oleh fungi-fungian semacam jamur-jamuran yang patogen yang bisa merusak. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting, pakai mulsa lahan seperti ini ya, lahan ini ya. Pakai mulsa, karena kalau tidak pakai mulsa, gulma itu akan cepat sekali pertumbuhannya. Jadi kalau pakai mulsa ada sangat double keuntungan, selain gulmanya juga tidak mudah mengganggu. Nah, ini baru olahan yang kita bicarakan sekarang. Insya Allah setelahnya kita akan membahas tentang para-para ini, karena selain olahan, para-para menjadi satu bidang yang memang harus kita pikirkan. Apakah bisa dengan para-para yang biasa, apakah bisa, apa gimana, nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.